Perkenalkan, nama saya Igusti Madesinta Widianingrat, NIM 19085610068 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keamanan jaringan pemrograman kriptografi klasik Real Fanciffer. Apa sih Real Fanciffer itu? Jadi Real Fanciffer itu memiliki dua metode. Yang pertama itu ada enkripsi, yang kedua itu ada dekripsi. Enkripsi itu merupakan proses konversi dari plain text ke ciphertext, sedangkan dekripsi itu merupakan proses konversi dari ciphertext ke plain text. Real Fanciffer ini bekerja dengan cara pesan dimasukkan secara diagonal berdasarkan barisan number. Jadi akan dihasilkan bentuk zigzag seperti ini. Contohnya pada proses enkripsi terdapat teks belajar itu penting, lalu kuncinya 3. Dapat kita cermati teks ini memiliki jumlah karakter yaitu 17, jadi nanti jumlah karakternya ini akan menjadi kolom dari matriks. Sedangkan untuk kunci ini memiliki jumlah 3 yang nantinya akan menjadi barisnya atau row-nya, sehingga akan memiliki baris sebanyak 3. Lalu untuk penghitungannya, kita lakukan penulisan belajar itu penting secara diagonal sehingga membentuk zigzag seperti ini. Lalu akan diperoleh ciphertext dengan cara membaca baris menjadi satu kalimat. Yang pertama itu dari baris pertama B, J, T, N, G, lalu baris kedua E, A, A, I, U, E, T, N, lalu ke baris ketiga L, R, P, I, sehingga diperoleh ciphertext seperti ini. Lalu kedua untuk proses dekripsinya, misalkan terdapat ciphertext seperti ini, sama seperti tadi, ciphertext ini memiliki jumlah karakter sebanyak 17 dengan kunci 3, maka matriksnya akan memiliki kolom sebanyak 17 dan barisnya itu 3. Lalu akan diperoleh plain text yaitu belajar itu penting. Untuk pemrogramannya itu sendiri, saya pertama melakukan import library, di mana pada proses ini terdapat header stdio.h yang merupakan library bawaan yang berfungsi untuk standar input dan output. Selanjutnya itu terdapat header stdlib untuk sistem. Yang ketiga itu terdapat string yang berfungsi string.h yang berfungsi untuk fungsi string. Contohnya itu seperti menghitung panjang karakter atau memanggil sintaks string. Yang terakhir itu terdapat header stdbool.h yang berfungsi untuk mendeklarasikan boolean. Selanjutnya terdapat fungsi main, di mana pada fungsi main ini saya melakukan deklarasi variabel pil dengan tipe data integer. Selanjutnya saya melakukan pencetakan identitas berupa nama, NIM, kelas, beserta nama program yang saya buat yaitu Real Fanciffer. Lalu terdapat penampilan menu, di mana pada terdapat dua menu, yaitu satu enkripsi, yang kedua itu ada dekripsi. Jadi ketika user menginputkan satu, maka user akan melakukan proses untuk konversi dari plain text ke ciphertext. Sedangkan jika user memilih dua, maka akan dilakukan proses konversi dari ciphertext ke plain text. Lalu user diminta untuk memasukkan pilihan, di mana pilihan yang diinputkan oleh user ini akan disimpan pada variabel pil. Selanjutnya saya melakukan deklarasi variabel kunci dengan tipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan nilai kunci. Lalu terdapat deklarasi teks dengan tipe data karakter dengan panjang 100 yang berfungsi sebagai inputan teks dari user. Selanjutnya terdapat penampilan masukkan teks. Jadi di sini nanti user dapat menginputkan teks yang diinginkan. Seperti contoh tadi, saya menginputkan belajar itu penting. Lalu terdapat pencetakan masukkan jumlah kunci. Sama seperti tadi, saya menggunakan 3 sebagai contoh untuk jumlah kuncinya. Jumlah kunci yang diinputkan oleh user akan disimpan pada variabel kunci. Selanjutnya terdapat strlwr yang merupakan fungsi untuk agar teks yang diinputkan oleh user apabila user memasukkan inputan teks berupa huruf kapital dapat dibaca sebagai lowercase sehingga dapat dianggap sebagai huruf bukan kapital atau huruf kecil. Selanjutnya saya melakukan deklarasi real dengan tipe data karakter yang berfungsi untuk membuat matriks real dari teks input yang diinputkan oleh user. Jadi nanti akan dibuat matriks dari teks yang diinputkan oleh user. Selanjutnya terdapat deklarasi hasil dengan tipe data karakter dan panjang 100 yang berfungsi untuk menampung atau menyimpan hasil dari matriks cipher atau plain text. Jadi nanti hasilnya akan disimpan pada variabel ini. Selanjutnya saya melakukan deklarasi variabel index dengan tipe data integer dan inisiasinya itu sebanyak 0 yang berfungsi sebagai variabel pembantu. Selanjutnya saya melakukan deklarasi row dengan tipe data boolean yang berfungsi untuk memberi arah dari range. Dan terakhir saya melakukan inisiasi baris senilai 0 dan kolom senilai 0 untuk
baris dan kolom berdasarkan inputan teks oleh user. Selanjutnya masuk ke percabangan untuk pilihan user, dikarenakan tadi ada dua pilihan yaitu enkripsi dan dekripsi. Jadi di sini ada dua case. Yang pertama itu case pertama itu untuk proses enkripsi, di mana terdapat row dengan nilainya false yang artinya arah fans-nya itu menaik. Selanjutnya terdapat looping yang berfungsi untuk mengisi matriks fans untuk membedakan terisi spasi dari yang kosong. Ini artinya seperti yang kita ketahui bahwa pada real fans zipper ini terdapat kotak-kotak kosong seperti ini. Jadi looping itu berfungsi untuk mencegah karakter yang tidak diinginkan masuk ke dalam kotak-kotak kosong ini. Jadi diberikan slice end sehingga kotak-kotak kosong ini akan menjadi kosong atau tidak berisi karakter di dalamnya. Selanjutnya terdapat looping untuk menentukan arah dari penempatan huruf atau alfabetnya. Jadi di sini jika barisnya itu sama dengan 0 atau yang berarti dia itu menurun. Lalu jika dia itu barisnya itu kunci min 1 yang berartinya menaik. Kunci ini merupakan representasi dari baris. Jadi dapat kita implementasikan juga. Maksud dari pengujian ini ialah agar dapat memperoleh bentuk zigzag, karena nantinya akan dilakukan pengembalian arah jika baris awal dan akhir itu terpenuhi. Jadi nanti jika kuncinya ini sudah terpenuhi, seperti sini 3 baris sudah terpenuhi, maka dia akan menaik panahnya dan begitu juga seterusnya sehingga terbentuk zigzag. Selanjutnya terdapat looping untuk memasukkan dari teks user, lalu dilakukan cek arah aliran penempatan alfabet. Kemudian terdapat pengisian karakter sesuai dengan urutan I pada matriks fans. Jadi di sini dilakukan penyisipan karakter sesuai dengan urutannya. Lalu dapat pengujian apakah arah dari penempatan alfabet atau pengambilan alfabet itu menaik atau menurun. Jika dia menurun, seperti ini, jika dia menurun, maka akan dilakukan penambahan baris atau row-nya. Tapi jika dia naik, maka akan dilakukan pengurangan baris atau row-nya. Kemudian masuk ke looping untuk menyusun zipper dari matriks ke variabel hasil. Jadi jika realnya itu tidak sama dengan slice end atau realnya ini bukan merupakan kotak kosong, maka lakukan simpan hasil dari zipper ini ke dalam variabel hasil, sehingga nanti akan diperoleh pencetakan zipper teks berdasarkan variabel hasil tersebut. Di sini terdapat strupr ini yang berfungsi untuk menjadikan zipper teks ini dalam bentuk huruf kapital seluruhnya. Kemudian masuk ke case yang kedua yang berfungsi sebagai proses dekripsi, di mana pertamanya itu sama seperti tadi, terdapat pengisian matriks fans untuk membedakan terisi spasi dari yang kosong. Jadi di sini tuh berfungsi untuk memberikan slash n atau spasi sehingga nantinya kotak-kotak kosong ini tidak akan terisi karakter yang seharusnya tidak terisi. Jadi dia akan tetap berupa kotak kosong. Selanjutnya terdapat looping yang berfungsi sebagai penanda dengan tanda bintang untuk penempatan zipper teksnya. Lalu dilakukan pengecekan arah dari aliran penempatan simbol bintang, di mana jika barisnya itu sama dengan 0, maka row-nya itu berarti true. Berarti true. Jika barisnya itu kunci min 1, berarti dia artinya false. True di sini artinya ialah menurun, sedangkan false ini artinya menaik. Selanjutnya terdapat penempatan simbol pada matriks fans sesuai dengan baris dan kolom. Jadi di sini nanti akan ditempatkan simbol bintang sesuai baris dan kolom dari realnya. Lalu dilakukan pengujian apakah arah dari pengambilan alfabet menaik atau menurun. Jika dia menaik, seperti ini, jika dia menaik maka barisnya itu dikurangi, sedangkan jika dia menurun maka barisnya itu ditambah atau row-nya itu ditambah. Kemudian terdapat perulangan untuk menyusun karakter zipper ke matriks. Jadi di sini tuh loopingnya itu berfungsi untuk memasukkan karakter zipper ke matriksnya dengan kondisi jika realnya itu sama dengan bintang dan indeks yang ditunjuk oleh zipper kurang dari jumlah dari teks yang diinputkan oleh user, maka real ini akan terus menambah indeks matriks.
Selanjutnya terdapat pembacaan matriks secara zigzag untuk mendapatkan plain text dengan melakukan perulangan sesuai dengan direction flow sesuai letak kuncinya. Di sini terdapat perulangan di mana kita akan melakukan pengecekan arah aliran pada baris awal atau akhir. Sama seperti tadi, jika barisnya sama dengan 0, dia bernilai true yang artinya dia menurun. Sedangkan jika barisnya itu sama dengan kunci min 1, dia berarti bernilai false yang artinya dia itu menaik. Selanjutnya itu terdapat memasukkan karakter ke dalam variabel hasil. Jadi di sini itu berfungsi untuk memasukkan karakter ke dalam variabel hasil menjadi sebuah kalimat dengan ketentuan sebagai berikut. Jika realnya ini tidak sama dengan bintang. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tadi matriks-matriks itu berupa bintang-bintang. Jadi nantinya itu yang bukan merupakan bintang yang akan dicetak sebagai hasil, yang merupakan plain text-nya. Selanjutnya akan dilakukan penambahan indeks sesuai dengan jumlah karakter yang diinputkan oleh user. Kemudian terakhir dilakukan pengujian penentuan baris sesuai dengan arah direction-nya. Apakah dia itu menurun atau menaik. Jika menurun seperti ini, jika menaik seperti ini. Lalu terakhir dilakukan pencetakan plain text, di mana plain text ini diperoleh berdasarkan proses deskripsi berikut ini. Selanjutnya, apabila user memasukkan pilihan yang tidak tersedia, dikarenakan tadi cuma ada 2 pilihan, yaitu enkripsi dan dekripsi. Jika user memasukkan angka 3 misalkan, maka pilihan akan muncul tulisan pilihan Anda tidak tersedia karena pilihan yang diinputkan oleh user itu salah. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan run program, di mana saya akan memilih menu 1, belajar itu penting. Dengan jumlah kunci 3, maka akan diperoleh hasil seperti ini, sama seperti hasil ciphertext yang dilakukan manual. Jadi dapat dibuktikan bahwa program ini berhasil untuk proses enkripsinya. Selanjutnya untuk proses dekripsinya, saya akan mencoba untuk memasukkan teks ini, ciphertext. Dengan jumlah kunci 3, sehingga diperoleh plain text belajar itu penting. Sehingga terbukti bahwa kedua proses baik enkripsi maupun dekripsi yang terdapat pada program ini berjalan dengan sesuai dengan aturan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan dan kata, saya memohon maaf. Terima kasih.